Salam jumpa dalam renungan harian Katolik dari Paroki Santo Yusuf Pringsewu, Lampung. Hari ini Minggu 4 Februari 2024. Kita akan merenungkan bacaan dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai dengan 39. Pengalaman sakit pasti pernah dialami oleh setiap orang, entah sakit ringan ataupun sakit parah atau berat. Dan setiap orang punya cara tersendiri untuk menghadapi pengalaman sakit yang dialami. Ada yang menggerutu, ada yang marah, ada yang senang, ada yang bersukacita, dan berbagai perasaan-perasaan lain yang diungkapkan oleh seseorang ketika menghadapi sakit dan penyakit. Saudara-saudari seiman, dalam bacaan pertama hari ini kita mendengar kisah tentang Ayub yang dalam keprihatinannya berbicara kepada sahabatnya yang berusaha menghiburnya. Ayub menuturkan bahwa hidup itu memang berat, maka manusia perlu berjuang. Ayub mengatakan bahwa hidup dan perjuangan untuk mempertahankan kehidupan itu tetap ada upahnya. Setelah melewati semua perjuangan untuk mempertahankan kehidupan itu, manusia pasti akan mendapat imbalannya. Dan dalam penderitaan yang dialaminya, Ayub tetap beriman bahwa Tuhan kehidupan itu adalah Tuhan, dan setelah melewati berbagai persoalan, penderitaan, dan duka cita yang dialaminya, ia akan menerima upah penghiburan dari Tuhan sendiri. Oleh karena itu, Ayub berusaha meyakinkan para sahabatnya bahwa kehidupan itu memang berat, namun hidup itu sebenarnya tidak akan sia-sia apabila kita sebagai manusia selalu menyadari kehadiran Tuhan dalam perjalanan hidup itu. Saudara-saudari seiman, dalam Injil hari ini dikisahkan tentang Yesus yang menyembuhkan ibu mertua Simon yang sakit demam, dan banyak orang lain yang menderita sakit dan juga kerasukan setan. Karena mukjizat-mukjizat penyembuhan dan pengusiran setan itu, maka semua penduduk kota Kapernaum mencari Yesus dengan harapan bahwa mereka bisa menahan Yesus untuk tetap tinggal di antara mereka, seperti yang dikatakan oleh para murid, "Semua orang mencari Engkau." Tetapi jawaban Yesus menyadarkan para murid bahwa ke tempat lain pun Yesus harus memberitakan Injil, dan itu berarti para murid pun memiliki tugas yang sama untuk senantiasa mengikuti Yesus, bahwa di tempat lain mereka harus mewartakan Injil atau kabar gembira Tuhan. Saudara-saudari seiman, Yesus selalu sadar akan tujuan perutusannya ke dunia, yakni memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bagi Yesus, orang tidak boleh hanya berhenti kepada kekaguman padanya yang mampu menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan, tetapi orang harus sampai pada kesadaran akan karya Allah Bapanya dalam dirinya, dalam karya perutusannya. Menyembuhkan orang sakit dan juga mengusir setan hanyalah bagian dari tugas Yesus untuk mewartakan kabar baik. Orang saat itu perlu disadarkan bahwa kabar baik itu jauh lebih besar dan luas cakupannya dari sekedar menyembuhkan orang dari penyakit. Bagi orang sakit, kesembuhan mungkin memang merupakan kabar baik, namun Yesus seolah mau menyadarkan dan mengingatkan para murid dan orang-orang Kapernaum dengan sikapnya, yakni pergi ke kota-kota lain karena masih banyak orang yang membutuhkan kabar baik selain orang-orang sakit. Intinya adalah Yesus mau mewartakan Injil kepada semua orang. Saudara-saudari seiman, sikap Yesus ini menjadi peringatan bagi kita masing-masing, terutama perutusan kita dalam perjalanan hidup kita setiap hari, entah sebagai seorang imam, biarawan, biarawati, bapak ibu dalam keluarga, suami istri, anak-anak yang sedang studi, pengurus gereja, pimpinan dan bawahan dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Kita harus menjalankan tugas perutusan yang dipercayakan kita
dengan sebaik-baiknya. Maksudnya, saat kita menjalankan pekerjaan atau pelayanan kita, tetap kita harus memiliki prioritas dengan cara melakukan yang satu tanpa mengabaikan yang lain, serta mendahulukan yang utama. Saudara-saudari seiman, Yesus mengajari kita bagaimana berlaku bijaksana, sehingga bukan hanya larut pada euforia pelayanan atau pekerjaan kita, sampai lupa pada hal yang utama. Dan jangan lupa bagaimana Yesus pergi menyepi lalu berdoa. Itu adalah cara Yesus untuk tetap menjalin relasi dengan Bapanya. Dan itu adalah cara Yesus untuk menunjukkan baktinya kepada Bapa, bahwa ia adalah anak Allah yang diutus oleh Bapanya. Kita pun perlu mengambil waktu untuk mencarger tenaga rohani kita dalam doa, dalam dialog kita dengan Allah, supaya yang terjadi bukan hanya ambisi-ambisi dan kesenangan kita saja dalam karya pewartaan itu, tetapi supaya kehendak Allah yang terjadi melalui diri kita. Maka mari kita berjuang untuk membiarkan diri kita menjadi saluran rahmat Allah. Maka kita jangan jumawa, jangan terlalu bangga ketika keberhasilan dan kesuksesan dalam karya dan pelayanan yang kita lakukan. Tetapi apa yang kita lakukan, apa yang kita wartakan dalam pelayanan itu harus kita kembalikan kepada Tuhan, karena Tuhan sendirilah yang berkarya lewat diri kita. Maka mari kita berjuang untuk melakukan hal yang utama dalam hidup kita dan mengambil sikap bijaksana dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, terlebih dalam tugas pewartaan yang dipercayakan kepada kita masing-masing. Tuhan memberkati.